Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini pokok pembahasan kita yaitu koin Lance ya. Dimana koin Lance ini harganya masih stagnan di 1,38 rupiah. Sedangkan di CMC peringkat dia 75 ya, rank 75. Koin Lance ya, kemarin sempat breakout market, dia pump walaupun tidak signifikan. Tentunya para army maupun trader yang share saat dia crash sudah cuan untuk yang bermain scalping. Tentunya mereka tidak konyol, tidak hanya main scalping. Tentunya mereka punya wallet yang untuk di hold jangka panjang ya, untuk mengambil profit target di RP 100 sampai 1000 rupiah, karena disinyalir oleh analisis luar negeri memprediksi Lance akan tembus ke $1. Dan itu teman-teman, prediksi yang dilontarkan oleh analis dari luar negeri bukan isapan jempol, dan itu sah-sah saja. Kalau menurut hemat saya itu bisa akan terjadi walaupun dalam beberapa waktu ke depan, tentunya itu next time ya, in the future. Tetapi kalau menurut hemat saya, kita tidak terlalu berharap muluk-muluk sampai ke 1000 rupiah harga Lance ataupun $1. Ke 100 rupiah pun saja itu sudah cukup lumayan profit kita hold sejak dini. Sebagai contoh, kalau teman-teman pemula yang baru bermain di koin micin, baik di Trust Wallet maupun di Indodax, beli posisi sekarang 13,8 rupiah, seumpama 1 juta. Kalau dia pump ke 100 rupiah, itu sudah mendapatkan cuan kurang lebih 100 juta. Itu kalau hanya 1 juta. Kalau beli 10 juta whole, artinya bisa tembus di 1 miliar kalau dia harga 100. Jadi kita tidak perlu berharap ke harga 1000 sampai $1, tetapi kalau memang dia sampai ke harga itu, nah itu akan membuat kita benar-benar menjadi kaya raya dari holder sejati Lance. Sekarang pertanyaannya, apakah Lance masih ada potensi akan menembus harga dia seperti dulu? Ya, ke 100 rupiah, 1000 dan $1, bahkan bisa ratusan ribu. Menurut hemat saya masih sangat peluang sekali, karena kita lihat dari data fundamentalnya, market cap posisi sekarang itu 8 triliun. Sedangkan fully diluted marketnya 9,4 triliun, volume transaksi per hari ini 24 jam 520 miliar. Dari total pasokan 6,8 triliun ya. Sirkulasi supply sudah 5,8 triliun. Sedikit lagi pasokannya akan habis. Makanya ketika dia melakukan burning ya terhadap token ini, dan akan memicu untuk memompa harga Lance coin ini. Jadi para army, jangan galau, jangan risau, tetap hold keras kalau memang betul-betul army ya. Tapi kalau goyah, bukan mudah kemakan puder, maka pasti akan melakukan cut loss kalau dia lambat atau tidak begitu pump signifikan. Nah, untuk pemula teman-teman, untuk mendalami ilmu kripto itu harus ya mempunyai analisa yang secara cermat, baik secara fundamental maupun news yang berkembang di medsosnya seperti Twitter ya. Jadi bukan hasil konyol kita beli, itu harus ada analisa ya. Kita lihat market cap-nya, pasokannya, circular supply-nya, holdersnya, project-nya ya, roadmap-nya. Banyak sekali aspek yang akan kita nilai, baik begitu juga news-news yang berkembang di Twitternya, apa yang di update oleh pihak developer. Nah, untuk teman-teman untuk mendalami ilmu menganalisa kripto, bermain kripto, baik secara analisa fundamental maupun teknikal, teman-teman bisa mengikuti kelas saya, lihat nomor WA saya di deskripsi channel. Bisa chat ke saya secara pribadi jika ingin mengikuti kelas ya. Dan situ akan diajarkan secara menyeluruh, dan juga ada komunitas kelas yang solid yang berbagi info tentang token-token yang potensial yang akan terbang, yang akan pump. Nah, kembali kepada Lance, dia sudah certik, terus nggak usah diragukan lagi teman-teman ya. Dan juga kita lihat dari grafiknya, ini baru beralih mulai ke uptrend lagi dari 13 rupiah. Nah, ini kalau kita lihat dari historical data juga ya, historical data. Nanti kita lihat di Twitter teman ya, apa yang diupdatekan oleh Lance ya di Twitternya. 3 tahun yang lalu harganya 3 rupiah. Ini sebagai acuan kita. Artinya di tahun 2020
2019 itu harga dia hanya 3.000 rupiah. Harganya 3 tahun yang lalu 3.000 rupiah. Dari harga 3.000 2 tahun yang lalu di tahun 2021 itu 75.000. 75.000 ya. Ini hanya terupdate di sini. Nyatanya dia 1,4 juta harga dia. Kemudian 1 tahun yang lalu pasca hancurnya Lans 0,8798 di bawah 1 rupiah. Tragedi bulan Mei ya 2022 dan sekarang 1,3 rupiah. Apakah 1,3 rupiah ini akan bisa potensi balik lagi ke harga ratusan atau ribuan? Sangat bisa, teman. Tinggal sabar saja, hold keras, dan selalu gunakan uang dingin. Ya, kalau market crash kita serok untuk dimainkan scalping untuk menjemput yang mana yang sangkut. Kalau kita ada yang sangkut ya. Nah, ini historical data selama Januari 2023, bulan Maret ya. Dia 2,4 rupiah, 2,5 rupiah. Nih. 2,6. Nah, ini mulai dari Januari kita lihat ya. Dari Januari bermainnya fluktuasinya di 2,5, 2,6 ya. Sampai ke 1 rupiah. Jadi di situ stagnannya ya. Selama 6 bulan kita lihat sebelumnya. Memang pasca dia hancur di bulan 5 2022 sampai sekarang udah 1 tahun belum ada pump signifikan, tetapi fluktuasi masih tetap aktif. Jadi masih bisa dapat cuan kita 4 rupiah sebenarnya menyentuh ya. Bukan dalam arti dia terpuruk vakum tidak ada fluktuasi, tidak. Ini buktinya masih di 5 rupiah September. Makanya ARMY masih solid dan juga hebatnya di exchange besar juga tidak ada dia ada listing. Semua tetap bertahan ya. Nah, itu menunjukkan developernya masih mempunyai kredibilitas ya. Nih. Nah, ini pasca dia hancur ya, 0,9 rupiah. Nah, kita lihat sebelum dia hancur ya. Sebelum dia hancur bulan 5. Nah, inilah harga dia sebelum dia hancur bulan 5. Bulan April 1.200.000 ya, 1.400.000, 1.300.000. Bulan Mei pun masih segitu. Nah, baru dia turun di harga 900.000, terus turun 500, baru anjlok di tanggal 12 Mei tanggal 12.22 langsung di harga 15.000, 18.000. 15.000, 18.000 langsung drop ya ke harga 90 rupiah, 187. Nah, disinilah banyak yang kaya mendadak, banyak yang juga miskin mendadak. Tuh ya, 90 rupiah, 187. 18.000 ya net. Jadi kalau menuju ke 1.000 rupiah atau $1 itu sangat mungkin, teman-teman. Karena Mei tanggal 12.22 dia sempat di 15.583, langsung drop dari harga ratusan ribu. Jadi kalau untuk menuju $1 akan menurut hemat saya sangat mungkin untuk next time. 90. Nih. Teruslah sampai sekarang ke 1 rupiah stagnan. Jadi tragedi itu dari bulan 5, sekarang bulan 6 artinya sudah 1 tahun. Nah, sabar, kita harus sabar, siapa tahu ya dalam akhir bulan ini, akhir tahun ini dia ada terobosan sehingga menuju ke 100 rupiah dulu mungkin rally awal. Nah, itu sudah lumayan sekali ya. Apalagi langsung ke 1.000, nggak usah kita berharap ke $1. Nah, ini kita keluar dulu teman-teman ya dari CMC, kita masuk ke Twitternya, kita lihat Lans. Lans ini banyak sekali teman-teman Twitternya, tapi ini sebagai acuan saya yang ini yang Lans klasik. Ada Lans yang jutaan pengikut, tetapi itu masih zaman Do Kwon ya, dia tidak update news yang baru. Kalau yang ini dia update. Nah, ini ada news 30 September 2022 ini dulu ya. Ini 2022 ya, yang rencana mau Coinbase itu nggak jadi. Nah, ini 1 hari yang lalu ya, Lans mentweet bahwasannya dia akan menstabilkan USDT. CoinStats, rencana tim Terra Classic untuk menghidupkan kembali harga USDC. Nah, jadi kemarin dia akibat mempertahankan USDC sehingga dia tidak kuat, akhirnya crash menghancurkan harga Lans. Dan ini CoinStats rencana tim Terra Classic untuk menghidupkan kembali harga USDC. Jadi dia untuk mendesain ulang untuk menghidupkan USDT, dan ini bisa juga berefek kepada harga Lans kalau USDT-nya USDC ya,
jalan, maka akan memompa harga Lans juga. Ini 3 hari yang lalu infonya ya, the last loop Lans community own. Ini 4 hari yang lalu JZ Binance. Nah, ini teman-teman breaking news. Breaking news. Jerome Powell dari Fed mengatakan Bitcoin dan kripto memiliki kekuatan bertahan sebagai kelas aset. Nah, jadi dia meyakinkan bahwasannya Amerika ingin menghancurkan Bitcoin dan kripto, ternyata itu tidak ada fungsi sama sekali, justru tambah kuat ya. Nah, ini Lans mempertaruhkan terus meroket. Nah, Lans mempertaruhkan terus meroket untuk Luna Classic 8 miliar. Lans lainnya dipertaruhkan hari ini bakar, pasak, bangun ya. Nah, itu. Jadi dia staking ya, meroket, jadi tetap bisa teman-teman yang ingin staking ya. Nanti kita lihat lagi ya. Jadi tetap update teman-teman di Twitternya ini info-infonya, tetapi tetap kita positive thinking, hold keras saja pokoknya ya. Gak usah kita neko-neko, hold keras kalau memang ingin dapat cuan besar di sini. Tapi kalau kita ragu, cut loss ya sudah, artinya tidak ada harapan. Kalau dia terjadi big pump, kita akan menyesal tentunya ya. Akhir-akhirnya apa? Beli di harga pucuk di saat dia big pump. Nah, itulah kesalahan para trader yang tidak memahami. Nah, ini ketiga ya. Ini Lans, Angkatan Darat L1 Task Force merevisi proposal pembelanjaan Q3 telah diposting di Commonwealth untuk Anda tinjau. Proposal ini termasuk membuat jaring uji ke repek USTC. Saatnya membuat kripto sejarah Lans Bond, Lans Army, Binance, Lans Community. Jadi USTC ini merupakan proyek dia untuk membangkitkan USTC. Kemarin dia hancur mempertahankan USTC. Nah, ini dia sudah ada strategi untuk memakai USDC, bukan tambah hancur teman. Ini mudah-mudahan akan memompa harga Lans akan to the moon, akan kembali lagi bangkit seperti dulu. Bisa menuju ke 100 rupiah, 1000 bahkan 1 US dollar ya. Disclaimer on dia. Sampai di sini edukasinya, dan jangan lupa dibantu saya like serta komen. Terima kasih, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.